Ngomong-ngomong lu udah vaksin, Wer? Lah vaksin apaan, Ing? Lah itu yang disuntik. Buset, vaksin kali. Emang namanya udah ganti ya? Pala lu bisul, emang dari zaman corona namanya udah vaksin, bukan vaksin. Emang lu mau vaksin, Ing? Iya, Wer. Vaksin Sinovac. Buset, si koplak. Sinovac, Ing. Sinovac. Iya kali, Wer. Kagak ngerti gua mah sama vaksin-vaksinan. Vaksin, Ing, vaksin. Gue giling alus lu. Udah, gua mau pulang dulu. Besok vaksin ngantuk lagi gua. Ya udah, Ing, sono merah dulu ah. Mang, saya mau vaksin, Mang, ini, Mang. Lah buset, dikata tukang somai kalau gue panggil Amang. Pak, saya dokter. Iya, Ter. Saya mau vaksin ini, Ter. Terserah lu dia. Duduk. Keluhannya apa ini, Pak? Keluhan ya, Ter? Iya, Pak. Banyak, Ter. Bang harian Nono belum pada lunas. Manan utang sama tetangga belum pada lunas. Udah pada nagih aja nagih. Manan kalau belum bayar mau diusir dari kampung. Ya ilah, bukan itu. Maksud saya keluhan sakit. Oh, sakit ya, Ter. Ya, Ter, emang kadang sakit banget kalau ngeliat gebetan jalan sama laki lain. Bukan. Kadang nyesek banget kalau chat-chatan dibaca doang kagak dibalas. Bukan itu. Lah, Ter, itu kan buku kok dimakan. Waduh, dokter gila ini mah. Bodo amat. Udah gue berhenti jadi dokter, lu aja jadi dokter deh. Nah, zaman corona begini nih, nyari duit susah amat ya, Wer. Kerja diberhentiin, dagang dibatasin udah kayak main warnet. Bill kagak dapet, manaan PPKM diperpanjang lagi, udah kayak STNK. Dia mah enak yang bikin aturan ada gajinya. Lah kita yang rakyat jelata ini. Dah, mau duit 5 juta enak kali ya, Wer. Lah enak lah, Ing. Gue bisa beli ini, beli itu, makan ini, makan itu, kayak orang-orang. Lah gue lu kagak bagi, Ing. Tenang aja lu, Wer. Gue bagi cepet. Lah kagak bisa begitu, Ing. Kita kan berdua. Masa gue lu bagi cepet? Bagi dua lah biar sama-sama rata. Bahkan gue nemuin, Wer. Tapi kita kan temenan dari masih dalam perut, Ing. Nah, duit mah, Wer, kagak ada temennya. Nah lu begitu, Ing. Kenapa pertemanan kita pecah nih gara-gara duit nih? Lah. Bocah lagi pada ribut. Jadi begini, Mang. Toing kan nemu duit 5 juta. Masa jadi bagi mencepek? Lah emang, Ing? Iya, Mang, kan saya yang nemuin. Lah kagak boleh begitu, Ing. Duit kan temen deket lo. Lah bagi rada 1 juta. Nah, ini gua sebagai Amang terbaik 2021 kudu dapet jatah. Tenang aja, Mang. Teramang saya bagi 200. Lah kagak bisa begitu, Ing. Dulu kan lu gue ngerawatin dari masih kecil. Gue nyebokin, gue ngelakuin popok. Masa gue dibagi men 200? Udah gigalat lu. Lah, duit mah gak ada saudaranya, Mang. Oh, lu begitu, Ing. Jangan persaudaraan kita hancur deh gara-gara duitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Ada apa ini ribut-ribut? Jadi gini, Tad. Toing kan nemu duit 5 juta. Masa saya sebagai Amang terbaik 2021 dibagi cuma 200? Apa benar itu, Toing? Iya, Tad. Sungguh terlambat. Kan saya nemuin, Tad. Terserah saya lah. Mau bagi berapa kek? Pas sekali. Ini lagi gak punya duit. Lumayan buat belanja. Jadi gini, Toing. Barang siapa yang menemukan duit jangan langsung dibagi-bagi. Gak boleh nanti jadi dosa. Masuk neraka. Mau Toing masuk neraka? Kagak mau, Tad. Lebih baik diberikan ke musola-musola terdekat. Biar nanti diumumkan. Siapa tahu masih ada yang pemiliknya. Toing paham kan? Paham, Tad. Kebetulan saya ingin ke musola. Apa Toing ingin menitipkan duitnya? Coba sini uangnya, Toing. Lah kagak ada, Tad. Kan cuma menghayal. Jadi duitnya tidak ada? Kalau mau duit
Kerja, jangan menghayal melulu. Kerja, kerja, kerja. Gagal sudah mendapatkan uang. Sungguh tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Dua-duanya Dunia. Kali ini tempat uji nyali kita di Sumur Adem. Menurut warga sekitar, tempat ini sangat-sangat angker. Konon katanya banyak janda-janda mandi di sini dan handuknya pada hilang. Dan ada juga yang bilang kalau anak perawan mandi di sumur itu, maka keperawanannya akan hilang. Dengarnya saja saya sudah bangun, apalagi merasakannya. Dan di samping saya sudah ada narasumber terpercaya. Apakah benar dengan mitos yang terjadi di Sumur Adem ini? Lah, emang benar begitu adanya, Pak? Jadi ketika janda-janda berdatangan untuk mandi, kemungkinan makhluk-makhluk halus melihat Serambi Lempit. Dan kemungkinan makhluk-makhluk itu pada hilap. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, peserta uji nyali kita kali ini ada 2 orang. Langsung saja kita panggil peserta yang pertama. Ya, peserta pertama kita. Mohon perkenalkan diri Anda. Nama saya Toing, umur 30 tahun. Kerjaan saya gali lubang, tutup lubang. Saya masih jomblo ini. Kalau ada yang mau sama saya ya, saya mau juga dah. Apa yang membuat Anda ikut uji nyali kali ini? Pengen lihat janda mandi, Pak. Bukan, maksudnya pengen menguji mental saya, Pak. Kuat apa kagak? Oh, begitu. Iya, kuat apa kagak lihat janda mandi? Ya udah, langsung saja kita mulai. Ternyata di sini banyak energi-energi perjandaan, pemirsa. Astagfirullahaladzim, suara apaan itu ya? Coba kita lihat. Masya Allah, ternyata tikus lagi mesum. Astagfirullahaladzim, ada bayangan lewat. Masya Allah, ternyata bayangan mantan. Wah, kayaknya nih orang bucin nih. Gue takutin makin bayangan. Nyerah, saya nyerah Pak, saya nyerah Pak. Kenapa Anda menyerah, Pak? Terlalu banyak bayangan-bayangan masa lalu, Pak. Saya nggak kuat Pak, udah. Oke, langsung saja ke peserta yang kedua. Perkenalkan diri Anda, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Doer, umur saya 16 tahun. Pekerjaan saya mengerjakan pekerjaan. Motivasi saya ikut acara ini ingin memberi pelajaran kepada hantu-hantu Sumur Adem agar tidak panas, biar adem terus. Ya udah, langsung saja kita mulai. Ayo lo, pada keluar setan, jangan bisa pada ngumpet di ketek pemimpin lo. Wah, songong ini orang. Gue gangguin nih. Wah, Wah, aduh, nyerah, ampun. Loh, kan Anda setannya, kok bisa menyerah? Ternyata manusia sekarang lebih-lebihan daripada setan. Sebenarnya bukan saya yang ngambil anduk-anduk janda tersebut, tapi dia no. Kagak mau mampus tuh orang. Awas aja lo ketahuan. Gue sunatin sampai akar-akar. Lah, lu ngapa sih, Dumel aja. Udah kayak rakyat demo kagak diladenin sama pemerintah lu. Kesel buat gue, Wer. Sendal gue hilang tadi sholat Jumat. Malah sendal kesayangan gue itu. Tahu banget dah. Sendal yang cakep itu orang. Lah, emang lu punya sendal, Ing? Buset dah, lu jangan remen gue, Wer. Baru sendal. Babanya sendal gue beli. Waing, drama mulu lu kayak YouTuber zaman sekarang. Lu nggak tahu sih, Wer. Perjuangan gue dapetin itu sendal. Coba dah lu bayangin nih, gerah bercucuran di badan gua. Tulang-tulang serasa mau remuk, panas.
hujan, badai, gue lewatin buat dapetin itu sendal. Itu hasil jeripaya gue sendiri, Wer. Kebayangan lu? Lah, Wer, itu kayak sendal gue yang hilang. Lah ilang apa ing? Lah itu mereka karbit. Wah, jangan-jangan lu yang ngambil nih. Parah banget dah lu, Wer. Lah, ini mas sendal gua ing, yang udah hilang sebulan di masjid. Tadi baru ketemu pas gua lagi sholat Jumat. Waduh, berarti sendal lu, Wer, yang gue. Kalau lo ngakuin sendal lo, berarti sendal gua lo yang ngambil ya ing. Jadi lo selama ini balik sendal di masjid. Jangan salah sangka dulu, Wer. Itu sendal pas gua keluar masjid, di pojokan aja berduaan. Udah kayak orang mesum. Daripada dikeroyok sama warga, dan gua amanin. Ya ilah, alasan mulu lu udah kayak DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Kaulah muda, ada apa ini ribut-ribut? Ini Tad, Toing kan sendalnya hilang di masjid. Nah sendal saya juga hilang di masjid. Nah Toing nuduh saya ngambil sendal dia, padahal dia yang ngambil sendal saya, Tad. Masya Allah, rumit sekali permasalahan ini. Dah, intinya gini Tad, saya dituduh ngambil sendal Toing, padahal Toing yang ngambil sendal saya. Alhamdulillah, makin rumit masalah ini. Sudah, begini saja. Coba mana sendalnya saya lihat. Tuh Tad. Masya Allah, ini kan sendal saya yang hilang di masjid. Siapa yang berani-beraninya ngambil sendal Ustadz pembawa berkah? Wer, Tad. Lah Toing Tad. Sudah, jangan berteman. Maksud saya jangan bertengkar. Saya sudah memaafkannya. Ya udah, sini sendalnya. Lain kali jangan diulangi lagi. Ya sudah, saya pulang dulu. Dasar kaulah muda, gampang sekali kau tertipu. Lumayan buat kondangan. Buset dah, Wer. Ini laki kagak pada punya tulang apa ya? Lah, emang apa ing? Lah ini lentur-lentur banget joget dah. Udah kayak ibu kagak dapat BLT. Lah Nora amat lu ing. Itu kan boyband Korea ing, yang namanya BPJS. Cewek zaman sekarang demen-demen banget ing sama boyband Korea. Pada tergila-gila, makanya cowok-cowok di sini pada ngikutin boyband Korea. Mengarah cewek-cewek pada tergila-gila ing. Lah ilok apa, Wer? Ya ilah, lu lihat aja no di TikTok no. Laki mulu pada joget-joget. Gua mah ogah banget joget-joget begitu. Cewek-cewek belum aja pada ngeliat gua. Nggak tahu kali ya, gua masih ada keturunan Sarulkan. Artis Korea aja mah lewat. Ya ilah ing, jangan kan cewek. Gua aja ngeliat muka lu, rasanya pengen cebok. Lah emang apa, Wer? Abisnya muka lu kayak tokai. Soek batal lu, bibir kendor. Kakak. Dah ing, gua mau balik dulu. Assalamualaikum. Ing. Buset, lu lagi ngapain ing? Lah ini, Wer, kayak boyband Korea. Biar cewek-cewek pada tergila-gila sama gua. Kan kata lu kemarin begitu, Wer. Bikin malu gua aja lu dah. Tapi boleh juga sih, biar cewek juga pada demen sama gua. Dah perut, kayak gini udah lapar. Kira-kira Toing punya mie kagak ya? Gue mau jadi mie tapi minyak kagak ada. Ing. Elah buset, lu berdua jadi pada ngapa itu? Lah ini mang, kita lagi mau bikin boyband kayak artis-artis Korea. Biar cewek-cewek pada demen mang sama kita ini. Najis amat gue ngikut gituan. Kenyang kagak, emang perut gue lagi lapar. Tapi boleh juga sih, gue juga kan pengen didemenin juga sama cewek-cewek. Masya Allah, suara apa ini berisik sekali? Ada dangdutan kali ya? Ini namanya mengusik ketentraman warga sekitar. Assalamualaikum. Buset dah, kalian ini lagi pada ngapain? Jadi gini Pak RT, kita mau bikin boyband kayak artis-artis Korea, biar cewek-cewek pada tergila-gila sama kita Pak RT. Nah ini kira-kira Pak RT mau gabung kagak nih? Astaga naga, maaf, saya nggak berminat sama yang kayak beginian karena saya udah tua. Tapi kalau dipikir-pikir, boleh juga nih, biar bini saya nambah satu lagi, jadi 3. Saya ikut juga dah. Ayo ready.
Lah Wer, tumben ada pengemis di situ ya. Biasanya mah kagak ada Wer. Iya Ing, gue juga baru ngeliat Ing. Wah, jangan-jangan Mbak Imong ini lagi bikin konten pura-pura jadi pengemis. Ntar yang nolongin dia dibagi duit dah. Wah iya juga ya Ing. Dia kan kontennya suka nyamar jadi pengemis terus bagi-bagi duit ya. Dia kan suka bersedekah ya Ing. Nah, gue punya maksud gue ide nih Wer. Gimana kalau kita kasih makan dia Wer? Kita pura-pura nggak tahu ntar. Nah, ntar kan kita dibagi duit banyak Wer. Boleh juga Ing. Emang lu punya duit apa? Lah kagak Wer. Maksudnya makan duit lu dulu. Ada ini duit arisan ibu-ibu Ing. Tapi ntar gue diomelin lagi sama ibu-ibu. Yaelah Wer, tenang aja lu mah. Ntar kan kita dikasih duit sama Bayi Imong banyak Wer. Iya juga ya. Ayo dah Wer. Pokoknya kita pura-pura kaget tahu Wer. Pak, Bapak pengemis ya? Bukan dek, pejabat. Udah tahu nanya. Buset, marahan dia Wer. Sabar Ing, sabar. Jangan sampai ketahuan ini. Bapak lapar ya? Iya dek, saya belum makan dari zaman kerajaan Majapahit sampai kerajaan Majamanis. Wah, kasihan sekali Bapak ini. Saya beli nasi warteg ya Pak. Boleh dek, boleh. Kalau bisa nasi padang, rendang 2 sama ayam bakar ya 3. Buset deh. Ternyata Bemong doyan nasi padang Wer. Gue juga doyan Ing. Oh iya Pak, ini teman saya mau beliin. Udah Wer, beliin cepetan sono. Tapi Ing, ini duit arisan ibu-ibu Ing. Ya ilah, udah tenang aja lu. Ntar kan dikasih duit kita mau Bayi Imong ini. Iya juga ya. Tapi bener kagak ini Ing, dibagi duit? Ya ilah, udah lu tenang-tenang aja pokoknya. Yaudah gue beli. Nih Ing nasinya. Nih Pak nasinya, kalian sama duitnya Pak buat ongkos. Alhamdulillah, masih ada orang yang baik, tulus, ikhlas. Terima kasih ya dek. Iya Pak, saya ikhlas, tulus menolong Bapak tanpa pamrih. Ya udah ya, saya pergi dulu. Oh iya baik Pak, hati-hati di jalan ya. Nih Wer nih, dikit lagi pengemisnya balik lagi nih kemarin nih. Padahal mah itu Mbak Imong. Ntar dia ngomong dah, di situ kamera, di sini kamera, di sono kamera. Terus dia ngomong lagi dah, karena Bapak sudah ikhlas menolong saya, jadi Bapak berhak mendapatkan uang 10 juta dari saya. Ya ilah Wer, udah gue tebak itu mak. Iya Ing, lumayan ini buat modal kawin. Lah Ing, mana katanya balik lagi tuh pengemis. Lah udah 2 hari nih kita nungguin kagak balik-balik. Lah iya Wer ya, gue juga bingung ini. Lah, kalian ngapain di sini? Kita lagi nungguin Mbak Imong ini Pak RT. Oh, Bayi Mong yang artis itu ya? Emang dia mau datang ke kampung kita apa? Lah kagak Pak RT. Kemarin kan dia pura-pura jadi pengemis. Terus kita tolongin dah, biar kita dibagi duit banyak Pak RT. Maksudnya pengemis itu? Ya ilah Ing. Gua kata juga apa itu pengemis beneran. Iya juga ya Wer, gue kira Bayi Imong beneran kali. Ya ilah habis dah gue di demo ibu-ibu ini. Assalamualaikum. Wer. Lo Ing, tumben lo kemari. Wer, anterin gue permak celana ya Wer. Wah pas banget Ing, gue juga mau jahit kemeja gua noh. Yaudah tungguin bentaran ya. Ayo Ing. Lah emang apa Ing, celana lu jahit? Emang sesuai banget tuh tukang lana. Gue minta nomor 27, dikasih nomor 30. Coba aja nomor 27 keluar. Kena gue Wer. Buset, dikira togel kali. Lalu ngapa itu kemeja lu mau permak juga itu? Jadi kegedean Ing, kalau gue pakai udah kayak ondel-ondel. Lah apa gimana ceritanya Wer? Kan kemarin gue beli kemeja di pasar, gue minta ukuran M, kata tukangnya nggak ada, adanya ukuran XL. Jadi ya udah gue nggak jadi beli, gue balik. Lah kan lu nggak jadi beli. Oh itu ada kemejanya. Jadi pas tukangnya meleng, gue ambil aja kemejanya. Nyolong berarti lu. Ngambil Ing, kan nyolong. Udah sama aja udah Wer, kewer. Mendingan ngambil kemeja Ing daripada ngambil duit rakyat. Bisa aja lu bibir gorila.
Kong. Kong. Lah, perasaan kayak ada yang manggil ya. Perasaan gue doang kali ya. Buset, budek kali ini aki-aki ya. Coba kita kagetin, Ing. Kong. Gue juga serak. Jahit. Suai bener lu Tong. Ngagetin gue aja. Agak tahu orang lagi fokus. Emang lu mau pada ngapain ini? Mau jahit, Kong. Ya, udah kagak megang duit gua. Ntar aja ya, kalau ada yang bayar baru gue nyumbang. Lah, saya mau jahit, Kong. Bukan minta sumbangan. Bener-bener ada aki-aki. Bikin emosi aja. Lah, itu lu minta sumbangan bawa baju sama celana. Lu mau jahit kali ya? Au, ah. Udah, itu celana lu mau apain? Mau digoreng, Kong. Oh, lu mau jahit Tong. Aki-aki. Bener ngeselin amat ya. Kong, ini baju sama celana kecilin dikit ya. Soalnya kegedean ini. Udah, lu tenang-tenang aja Tong. Ini urusan gua. Pokoknya lu terima beres. Besok lu balik lagi dah ya. Aki-aki, lagi tenang-tenang aja. Denger apa kagak kira-kira ya? Gue jadi ngeri, nih. Udah lu tenang aja, Wer. Soalnya gue denger ini aki-aki penjahit internasional. Bajunya Michael Jackson aja jahitnya di mana ya udah. Lah, di mana, Ing? Lah, udah, Wer. Udah zaman sekarang. Ada-ada aja ya lagunya. Kong, udah jadi, Kong, celana saya tuh. Kemeja saya juga itu, Kong, udah jadi. Ini celana lu Tong. Ini kemeja lu nih Tong. Wer, gue cobain dulu kali ya. Pas apa kagak kira-kira? Kalau ada yang kurang kan kagak pakai mondar-mandir lagi. Lah, gue juga ada, Ing. Kong, saya cobain ya. Gua kopi hitam aja ya Tong atuh. Bodo amat ah. Buset dah. Lah, lu ngapain? Kaget amat sampai luar biasa. Ini bagaimana ceritanya, Wer? Lah ini, Wer, celana gue masa jadi 3 begini kakinya. Lah, iya, Ing. Apa gue bilang, Ing? Gue udah curiga emang dari awal. Gimana Tong? Sesuai pesanan kan? Ini kan lu mesennya kakinya 3. Kalau masih kurang, gua masih banyak bahan ono. Mau biar kali aki-aki. Coba punya lo, Wer, buka. Waduh, Ing. Ini gimana ceritanya, Ing? Kemeja gue jadi mau kena ini. Gimana Tong? Cakep kan? Itu kan bawahannya nggak ada. Jadi gue tambahin pakai bawahan gua. Untung gue punya bahan kotak-kotak Tong. Udah caranya jadi dah ini lu mulit. Agak bener ini, Wer, tukang jahit. Kita harus minta ganti untung ini, Wer. Harga mah Tong sama aja. Rugi-rugi dikit mah nggak apa-apa dah gua. Namanya juga buat maulid. Hitung-hitung pahala di akhirat. Assalamualaikum. Ada apa ribut-ribut ini kaulah muda? Lah ini, Tad. Masa saya jahit kakinya jadi 3 begini? Saya juga, Tad. Ngecilin kemeja, jadi mau kena. Tuh lihat, Pak Ustadz balik lagi. Pasti mau permak karena dia puas dengan hasilnya. Bukan. Ini saya mau protes. Kemarin saya ngecilin peci. Kenapa ini jadi topi cowboy? Oh, topinya kurang cowboy Tad. Tapi di mana-mana topi cowboy kayak gitu. Semuanya modelnya Tad. Iya, saya paham. Topi cowboy seperti ini. Tapi masalahnya peci saya jadi topi cowboy. Udah nggak usah bayar buat Ustadz. Saya minta berkahnya aja ya Tad. Masya Allah, sungguh tidak beres. Sudah, kita pulang. Nah, kok malah dikasih saya? Padahal lagi ngetren. Dasar manusia nggak tahu model. Wah, ada pun pisang itu. Pas lihat dah. Emang gue mau bikin salam dari Binjai. Oke, sebelumnya salam dari Binjai. Oke, salam dari Binjai. Lumayan buat makanan kunyuk. Buset dah. Gua udah lama nungguin ini berbuah. Pas udah ada buahnya, diambil sama manusia. Dasar manusia setengah kunyuk.